Shalom, jumpa lagi dengan saya Ruth Purwaningrum dalam channel kesaksian bersama Allahku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Ruth Purwaningrum, bahkan Bapak Ibu semua di sini yang menyaksikan channel saya yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Dan jika Bapak Ibu terberkati, mohon share, like, dan komen. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik, nggak menjawab doa saya, yang sekiranya doa itu mungkin kalau dijawab oleh Tuhan itu merupakan saya nggak bahagia lah kalau itu dijawab oleh Tuhan. Pada waktu itu saya belum seberapa ngerti, Bapak Ibu. Saya baru bertobat. Teman saya ngomong gini, Mbak, kalau Mbak ini kan baru percaya Tuhan Yesus. Biasanya Tuhan Yesus itu menjawab doa setiap orang yang baru percaya loh. Padahal Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjawab doa kita ketika kita ada iman. Doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Dan jika kita yakin dan percaya Tuhan Yesus menjawab doa kita, maka saat itu juga Tuhan akan berikan. Markus 11 ayat 24. Sejujurnya itu jawaban doa itu ya. Dan memang ada tipe-tipe doa yang tidak dijawab sama Tuhan sama sekali, yaitu doa yang merupakan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Itu Tuhan pasti nggak akan menjawab, karena takut kalau dipenuhi itu akan mencelakakan diri kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan nggak mau kita celaka. Tuhan nggak mau kita berada di neraka. Ya, singkat ceritanya begini, Bapak Ibu. Dulu saya jatuh cinta sama seseorang yang namanya D. Nah, tetapi orang tuanya si D ini nggak setuju dengan saya karena saya adalah berlatar belakang nggak baik, wanita yang sangat amat tidak baik. Bapak Ibu bisa lihat kesaksian saya di sebelum ini, yaitu tentang bagaimana Tuhan melepaskan saya dari 3 dosa, yaitu lesbi, narkoba, dan mucikari. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Bagi saya itu wajar-wajar aja orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah dengan wanita yang seperti itu. Siapa sih yang mau anaknya dapat wanita yang gak baik seperti itu? Saya pun mungkin juga seperti itu kalau saya jadi beliau. Karena pemikiran orang yang belum hidup di dalam Tuhan itu beda dengan pemikiran yang hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Saya memaklumi. Tetapi hati ini, Bapak Ibu, namanya juga orang cinta. Coba Bapak Ibu pernah jatuh cinta kan ya? Jika cinta itu dipisahkan, sakit, hancur rasanya bagaimana gitu. Nangis terus setiap hari. Itu saya yang alami. Sehingga teman saya ngomong gini, Mbak, kamu kan baru percaya, doa pakai nama Tuhan, berdoa nanti kan dikasih. Ya saya doa, saya dengerin. Pada waktu itu saya belum serohani ini, karena hanya berapa tahun gitu saya kenal, baru 1 tahun ya, baru 1 tahun kenal Tuhan Yesus itu waktu itu. Belum kayak gini gitu kan. Lalu saya doa, Tuhan jodohkan saya dengan dia, Tuhan jodohkan saya dengan dia, Tuhan jodohkan saya dengan dia, Tuhan jodohkan saya dengan dia. Tuhan gak jawab. Tuhan malah menjauhkan. Tapi dalam pengenalan saya akan Tuhan, dari pertama kali pengenal Tuhan itu banyak sekali mujizat Bapak Ibu ya. Doa saya banyak sekali dijawab. Tapi untuk yang kali ini, padahal doa saya sungguh-sungguh nangis kayak apa, enggak ada jawaban dari Tuhan, yang ada malah jauh. Tapi bersyukur saya dijauhkan oleh Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Jika Tuhan turuti, mungkin saya nggak bahagia. Karena penolakan dari keluarga. Karena keluarga saya yang begitu nggak mampu, dan keluarganya dia yang begitu mampu. Akan ada kesenjangan, akan ada bagaimana gitu kan. Dan ditambahin dia belum bertobat. Waktu itu saya kenal ya, nggak tahu sekarang. Waktu itu saya kenal dia masih suka ke diskotik, di apa. Nggak menjamin sampai sekarang pun dia masih belum bisa meninggalkan itu semua. Maka saat ini saya berkata, saya bersyukur Tuhan tidak jawab. Saya waktu itu minta emas sama Tuhan, yaitu minta dia, tapi Tuhan tidak. Aku mau memberikan kamu berlian, Ruth. Tetapi prosesnya jawaban Tuhan kalau tidak itu sangat tidak mengenakan, Bapak Ibu.
Saat kita mengingini sesuatu, kita doakan, dan jawabannya itu malah menjauh Bapak Ibu, membuat hati sakit, sesak, dan syak lah. Ya, Tuhan pimpin hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Akhirnya Bapak Ibu, saya dekat dengan ketua kaum muda saya. Saya dilamar oleh ketua kaum muda saya. Waktu itu saya memang belum langsung menerimanya, karena saya menganggap diri saya itu terlalu sempurna lah. Saya menerima dia. Saya bilang dia begini, kakak ini tahu dia seorang imam gitu, seorang pengajar di gereja gitu kan ya. Kakak tahu saya ini dulu siapa, sedangkan yang menaksir kakak itu kuliah orang baik-baik, dan di gereja itu banyak sekali wanita yang baik-baik. Kakak tahu siapa saya tahu lah. Kenapa kakak kok milih saya dan mau melamar saya? Kan kamu sudah bertobat. Wah, keren jawabannya Bapak Ibu. Yang si D, orang tuanya menolak saya karena saya memiliki masa lalu yang kelam. Namun calon suami saya waktu itu memilih saya karena dilihat saya sudah bertobat. Wah, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya saja tidak mempercayai diri saya untuk bisa menjadi wanita baik-baik loh Bapak Ibu. Bisa menjadi seorang istri yang setia. Saya aja ragu dengan diri saya. Karena begitu waktu saya SMP, SMA, saya itu bukan tipe-tipe wanita yang setia Bapak Ibu. Saya cuma doa gini sama Tuhan. Tuhan, saya ini cinta sama Modi, suami saya namanya Modi ya. Saya ini cinta sama Modi, tetapi saya takut meninggalkan dia. Saya takut saya nggak setia. Saya mau Tuhan Yesusku menikah sama dia dengan satu syarat, yaitu jadikan saya setia. Dan itu dijawab Tuhan. Sampai saat ini saya menikah 12 tahun Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan jaga hati saya. Semakin hari semakin cinta sama suami saya. Bapak Ibu, saya meminta emas dari Tuhan, yaitu dengan Tuhan berikan jodoh saya, Tuhan jodohkan saya dengan D. Saya minta sama Tuhan emas. Saya dengan cucuran air mata. Tuhan gak jawab. Enggak, aku mau kasih engkau berlian. Ya, secara ekonomi calon suami saya itu seorang pegawai honorer biasa Bapak Ibu. Bukan honorer, UMR biasa, seorang sales perusahaan yang sangat amat biasa sekali. Gajinya rendah. Dan ketika beliau waktu mengajak nikah saya kepengen kamu berpengharapan kepada saya kepengen kamu berpengharapan kepada saya, hidup dari saya, apa-apa dari saya. Kamu cukup tinggal di rumah, kamu cukup merawat aku dan merawat anak-anak. Dia nggak mengizinkan saya menderita Bapak Ibu. Wah, kedengaran kata-katanya waktu itu saya membayangkan tutup mata, ini so sweet Bapak Ibu. Baik banget laki-laki ini. Tapi di situ ketika saya sudah dilamar sama calon suami saya itu Bapak Ibu, rohani saya sudah mulai bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mengandalkan manusia, terkutuk. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Yeremia 7 ayat 17. Tapi ya saya diam aja. Ya saya senang, ya saya diam aja. Tetapi dalam diri saya mengatakan, ya aku gak maulah mengandalkan diri daripadamu. Ya aku mengandalkan Tuhan Yesus lah. Seperti itu. Nah, giliran tiba saatnya kita sudah merencanakan mau pernikahan. Suami saya ini Bapak Ibu dipecat dari perusahaannya. Wow, dunia serasa runtuh bagi suami saya. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab sama sekali tidak pernah salah. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan rancangan Tuhan adalah penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Alkitab mengatakan seperti itu. Suami saya stres, suami saya shock, padahal digadang-gadang komisinya itu buat nikah di gedung. Akhirnya dibuat nol sama Tuhan waktu itu. Tapi dari situlah
Bapak Ibu. Sehingga saya pun juga mengatakan saat ini bersyukur waktu itu suami saya dipecat. Gak dapat pesangon, gak dapat apa-apa. Lalu bersyukur, ya dengan suami saya dipecat itu adalah cikal bakal suami saya jadi pengusaha. Meskipun bukan suami pengusaha besar, pengusaha kecil Bapak Ibu, tapi bagi kita itu jauh lah lebih baik daripada kerja ikut orang gaji dengan UMR. Tetapi saat itu bagi suami saya dunia runtuh, berbulan-bulan dia stres, dia ya apa, kehilangan uangnya, nggak digaji, bahkan pesangon nggak dapat karena perusahaannya mengalami bangkrut total dan ditutup. Dan nggak hanya beliau saja, nggak hanya suamiku saja yang dipecat, tetapi banyak orang, semuanya banyak dipecat dan tutup, betul-betul tutup. Satu yang saya percayai Bapak Ibu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Calon suami saya sangat sedih, tetapi saya nggak sedih sama sekali. Nggak tahu ada kekuatan baru dari mana. Tetapi yang jelas firman itu sudah tinggal di dalam diri saya, sehingga saya nggak takut apapun. Karena apa? Manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu yang saya pegang Bapak Ibu. Akhirnya saya berdoa, yuk kita berdoa, yuk kita buka usaha bareng, yuk apa gitu kan ya. Nah suatu saat tiba-tiba suami saya ini pergi ke kantornya, ketemulah dengan supplier yang menyuplai barang di kantor suami saya itu. Roh Kudus tolong. Lalu supplier ini menawarkan, Mas Modi ini kan marketingnya sini toh. Ya, Mas Modi, sayang Mas Modi kalau nggak dilanjutkan. Coba deh Mas Modi buka sendiri, saya yang suplai gitu. Kan soalnya pemasarannya ini sudah luas loh, sudah luar pulau, bahkan Jawa Timur ini sudah merata. Kalau nggak disuplai ya sayang gitu kan. Waduh Pak, jawab suami saya. Waduh Pak, dia pesimis banget. Dan dia pikirnya nggak mungkin lah. Akhirnya nggak tahu beliau berkata apa, tetapi perkataannya itu pesimis Bapak Ibu. Akhirnya dia itu kos saya pulang-pulang curhat ke saya. Dek, tadi lo saya ketemu dengan supplier, dia menawarkan bahwa saya disuruh buka begini. Tapi ya dia melihat bahwa mustahil dia bisa, karena dia merasa waktu itu nggak ada uang sama sekali. Belum bagaimana nanti kita tempatnya, karena suami saya waktu itu nggak ada rumah, dia tinggal di Pastori. Dan papanya ini tinggal di kakak iparnya, nggak ada rumah Bapak Ibu. Dan waktu itu suami saya pesimisnya, mana mungkin gitu kan, paling tidak butuh modal lah, paling tidak nggak hanya barang dari bapak itu saja lah yang kita jual, tentunya akan ada produk lain. Kalau dia aja hanya sebatas pel-pelannya aja, tetapi gagangnya apanya kan perlu modal, begitu kan pemikirannya dia waktu itu. Lalu entah mengapa ketika beliau curhat kepada saya begitu, ada harapan besar dalam diri saya langsung bersukacita. Loh Kak, yuk kita datengin, terima aja. Nah terus kalau untuk ini temannya, nggak apa-apa, waktu itu saya ada tabungan Bapak Ibu, waktu itu saya ada tabungan untuk kontrak, saya yang kontrak, yuk kita datengin aja. Lalu kita datengin, deal, dan kita dikasih barang Bapak Ibu. Dan waktu itu jumlahnya nggak terlalu banyak karena masih baru, sekitar barang kurang lebih 6 juta gitu kan. Lalu disitulah kami memulai bisnis. Bapak Ibu, mungkin tanpa terjadinya suami saya dipecat, suami saya tidak akan menjadi seorang pengusaha walaupun kecil. Prosesnya sakit waktu itu, membuat suami saya stres, membuat suami saya bagaimana, tetapi rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Kalau seandainya itu iblis yang mereka-reka kejahatan bagi kita, Tuhan akan datangkan untuk kebaikan kita. Kitab Ayub menyatakan begitu. Bukan Ayub, itu Yusuf. Ketika Yusuf ngomong pada saudara-saudaranya, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan bagiku untuk memelihara umatnya. Wah, di tengah penderitaan Bapak Ibu, seakan-akan Tuhan gak baik, tetapi dari itulah
awal dari kebaikan. Makanya sampai saat ini saya aminkan Bapak Ibu. Ketika saya mendapat sesuatu yang tidak baik, pasti akan ada sesuatu yang besar bagi saya. Nggak tahu apa itu. Bapak Ibu. Akhirnya kita dipercaya oleh supplier tersebut, dan kita dikasih barang, mulai barang sedikit menjadi banyak, dan kita mengiklankan bermaksud supaya banyak orang yang beli dengan nilai cash. Kalau kita ke supermarket itu Tempo memang ya, kita iklankan. Apa yang terjadi? Bukan pembeli yang membeli, tetapi supplier menawarkan barang dagangannya ke kami. Ya saya jawab nggak punya uang. Terus dia bilang, oh bisa Tempo Bu. Berapa lama? 1 bulan. Nggak mampu. Karena saya ya, kalau Tempo 1 bulan belum saya pengemasannya, belum pengirimannya. Dan biasanya supermarket itu tenornya itu, molornya itu pasti. Kalau mau 2 bulan. Langsung dia bilang, oh ya 2 bulan, deal. Saya juga kaget tuh, kok deal 2 bulan padahal saya nggak kenal. Yang dari luar kota datang ke tempat saya, ada yang dari Jakarta pun juga datang ke tempat saya, ngisi barang saya, dan kami tanpa modal. Ada modal tapi nggak besar itu, karena barang itu cuma barang titipan dulu, bukan titipan ya. Mereka supplier itu menaruh barang di kita dengan kita bayarnya tenor, karena supermarket pun tenor. Alhasilnya kita tetap bisa menikah. Suami saya bilang gini, yuk kita menikah di gedung. No, daripada uang kita buat menikah, lebih baik beli tanah. 2 tahun kita bisa membeli rumah dengan lantai 2, yang bagi saya merupakan itu mahal banget. Mungkin bagi Bapak Ibu murah, tetapi bagi saya itu mahal banget. Kita bukan pengusaha besar, bukan, kita pengusaha kecil, tetapi bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Daripada menjadi pegawai perusahaan yang gajinya waktu itu kecil sekali. Dari situ saya yakin, ketika saya dulu bertobat, awal-awal saya ingat betul, Tuhan, saya makan apa kalau saya meninggalkan ini semua? Saya cuma pegang satu firman, kita hidup bukan dari roti, melainkan hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu saya imani. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Wow, keren Bapak Ibu. Meskipun pada pandemi kemarin Bapak Ibu ya, suami saya pun juga mengalami bangkrut total luar biasa Bapak Ibu. Tetapi tetap saya katakan ini bukan akhir, ini adalah awal. Bapak Ibu bisa menyaksikan kemurahan Tuhan bagi saya di channel saya sebelumnya, bagaimana Tuhan membayar cicilan saya. Ya, saat ini kami dalam keadaan pemulihan. Bapak Ibu, bersama pandemi. Kami nggak ada modal sedikit pun, modal kami sudah habis. Karena kami salah jalan tempo hari, kami sudah tanya Tuhan mengenai kredit, tapi kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan, tetapi kita sudah minta ampun dan Tuhan pulihkan. Dan benar sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu cerita tentang kisah Lazarus, Bapak Ibu. Dan kisah Lazarus ini menginspirasi saya untuk bangkit Bapak Ibu dan percaya. Ceritanya begini. Ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kedua orang wanita itu, yaitu Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Menyuruh orang datang kepada Tuhan Yesus dan memberi pesan kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa kita artikan di sini ketika kita doa kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan ketika penyampai kabar itu sudah menyampaikan kabar kepada Tuhan Yesus, jawabnya Tuhan Yesus itu begini. Ya.
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Bapak Ibu, penyakit sangat enggak mengenakan, masalah sangat enggak mengenakan, tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui saya, Bapak Ibu dan semua saudara di sini. Bapak Ibu, kan Yesus sudah ngomong, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dipermuliakan. Tapi apa yang terjadi ketika penyampai kabar itu pulang dan tentunya memberitakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepadanya? Apa yang terjadi? Lazarus nggak malah sembuh, Lazarus malah mati. Tapi Tuhan katakan, bersyukur waktu itu dia tidak datang. Jawabnya apa Tuhan Yesus? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan Yesus menyampaikan pesan ke pembawa kabar itu bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi apa yang terjadi? Lazarus malah mati, Bapak Ibu. Sama dengan kisah yang saya alami. Saya yakin ketika saya berdoa Tuhan jawab, tetapi apa yang terjadi? Kok malah seperti itu? Kok malah seperti itu? Ternyata Tuhan mau kita minta emas, Tuhan mau memberikan kita berlian. Kalau seandainya Tuhan Yesus datang pada waktu Lazarus sakit, mujizatnya kecil, hanya kesembuhan ilahi biasa. Tetapi Tuhan tidak mau begitu, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada Maria dan Marta dan Lazarus. Tuhan mau memakai mereka bertiga untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, dan malah apa yang terjadi, Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya 2 hari lagi loh, nggak mau datang loh. Sudah dikatakan saudara yang dikasihi Lazarus, Maria dan Marta itu sakit, malah dia pergi menghindar 2 hari lagi. Akankah kita juga seperti ini? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang kita alami bukan malah lebih baik, malah lebih buruk. Samakah dengan persoalan kita yang kita alami? Kalau sama, siap-siap kita akan dapat lebih besar daripada apa yang kita doakan. Karena bagi Dialah yang mampu menjawab doa kita lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Itulah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, akhirnya apa? Dengan penundaan Tuhan Yesus nggak datang, Tuhan kan sengaja. Tuhan, mana ayatnya ya? Tuhan kan ketika dia dengar kabar bahwa Lazarus sakit, ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, dengan kesengajaan Tuhan yang tidak menjawab doa kita pada hari ini, Tuhan mau kita mengalami mujizat yang lebih besar daripada kesembuhan ilahi biasa, bahwa Tuhan mau memberikan kita mujizat kebangkitan orang mati. Yes, yang spektakuler. Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan Yesus datang hari itu juga bisa saja langsung sembuh loh. Dan itu mujizat recehan bagi Tuhan Yesus waktu itu. Banyak sekali orang yang sembuh, bahkan memegang jubah-jubahnya aja dengan iman dia sembuh. Tetapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang beda bagi orang-orang yang spesial di matanya. Maria dan Marta ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Begitupun juga Bapak Ibu, jika mengalami posisi-posisi saat ini, Bapak Ibu adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Tuhan mau memberikan mujizat yang lebih besar daripada Bapak Ibu yang minta. Tuhan akan memberikan mujizat lebih dari Bapak Ibu minta. Tetapi prosesnya Bapak Ibu,
Sakit bagi Maria dan Marta, sakit sekali. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus seakan-akan itu tidak digenapi, kok malah Lazarus menjadi mati. Sedih banget Bapak Ibu. Siapa sih yang menderita begini nggak sedih? Lazarus mati, Maria dan Marta sedih banget. Sedih banget. Dalam menggenapi karya Tuhan memang sering sedih Bapak Ibu. Tapi endingnya wow, sukacitanya lebih besar daripada apa yang kita derita. Itu yang saya alami. Dan ini ternyata tertuang juga di dalam Alkitab ini. Itu dialami oleh Maria dan Marta ini. Ketika Lazarus sudah mati dan betul-betul dikubur, penderitaannya Maria dan Marta belum hilang. Hatinya masih sedih karena kehilangan. Di situ Tuhan hadir. Dan Maria datang dengan menangis. Hati Tuhan Yesus pun maskuh dan Tuhan Yesus pun ikut menangis pedih. Lalu dia mengatakan, di mana engkau meletakkan kuburnya? Lalu mereka mengatakan bahwa Tuhan, dia sudah 4 hari berbaring dan berbau. Tetapi dia nurut saja. Akhirnya ketika Tuhan Yesus sampai di depan kuburan itu, Tuhan Yesus berkata, Lazarus. Ini ya, saya bacakan ya. Mana ini ya? Mari, Lazarus, marilah keluar. Lalu orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Cukup hanya Tuhan ngomong, Lazarus, keluarlah. Mujizat terjadi, bukan mujizat kecil tetapi mujizat spektakuler terjadi. Bukan kesembuhan ilahi biasa tetapi kebangkitan orang mati yang sudah berbau busuk 4 hari Bapak Ibu dalam kubur. Bapak Ibu semangat jika Bapak Ibu mengalami titik-titik terendah saat ini. Seakan-akan jawaban doa Bapak Ibu tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita dapat belajar percaya. Pegang janji Tuhan. Di sini dikatakan pada waktu ketemu dengan pembawa kabar, Tuhan mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kalau seandainya Maria dan Marta pegang firman Tuhan itu, dia nggak akan sedih meskipun dia akan mati seperti iman Abraham. Tapi nanti lain kali saya jelaskan. Bapak Ibu, tapi cukup sampai di sini. Jika Bapak Ibu mengalami titik saat ini, jawaban Bapak Ibu sepertinya kok malah jauh daripada apa yang kita doakan. Seakan-akan kok melenceng ya. Seakan-akan kok melenceng. Sebentar. Seakan-akan kok melenceng. Tetapi disitulah Tuhan mau kita belajar percaya. Tuhan mau kita belajar percaya, mengimani, mengingat janji-janjinya Tuhan. Dan jika kita imani, jadilah sesuai dengan imanmu. Yang Tuhan mau itu, supaya kita dapat belajar percaya. Oh ya, saya carikan ayatnya dulu ya, sebentar itu tadi itu ya. Oke. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Syukurlah waktu itu, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ini ketika Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Dia berkata, syukurlah waktu itu aku tidak datang, supaya kita dapat belajar percaya. Kalau Tuhan Yesus nggak segera menjawab doa kita pada waktu saat ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan kita mau percaya sama Dia, pegang janji Tuhan dan nikmati mujizat Tuhan nyata. Tuhan gak mau memberikan kita yang remeh-remeh Bapak Ibu, Tuhan mau memberikan kita yang terbaik. Ya, ada doa yang langsung dijawab, ada Bapak Ibu, tetapi biasanya tipe-tipe doa yang lama jawabnya atau seakan-akan ditunda oleh Tuhan. Siap-siap, mujizat yang lebih dahsyat akan kita terima, mujizat yang dahsyat, yang lebih dahsyat daripada apa yang kita pikirkan akan kita terima. Karena Efesus 3 ayat 20
mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya ulangi lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Inilah kesaksian Bapak Ibu ketika saya minta emas ditolak sama Tuhan, tetapi Tuhan berikan berlian, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, kiranya ini bisa jadi berkat. Maaf terbata-bata, karena saya memang bukan seorang pengkhotbah yang luar biasa, tetapi saya ingin belajar menyampaikan firman Tuhan dengan apa yang saya alami. Karena kesaksian ini berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus beserta.